Tapi mungkin hari ini nggak ada yang korupsi, cuma minjem uang. Ya, itu istilahnya itu apa ya? Pinjol dana negara. Dana negara. Itu terjadi. Maaf Pak Luhut atau pemerintah, saya jangan dicari. Ya. Saya masih semester 9. Mau lulus saya. Jangan mati. Ya maksudnya. Dan kemudian banyak sekali literatur sejarah yang menggambarkan bagaimana Islam itu mampu memimpin dengan bijak. Betul. Itu kan satu dongeng romantisme. Iya, meskipun ternyata kita membaca bukunya Prof. Nadir Syahhusain ya. Prof. Nadir atau Prof. Nadir lah yang diundang PKFT kemarin. Islamiyah Khilafah ternyata kan tidak semua kekhilafahan atau daulah Islamiyah memiliki pola pemerintahan yang positif. Ya kembali lagi karena manusia itu ya hanya sebatas ciptaan Allah kan. Betul. Tidak ada kesempurnaan yang dimiliki. Dia dititipi dan menjadi khalifah fil ard gitu kan. Ayat-ayatnya seperti itu. Jadi Amirul Muslimin pun juga hanya sebatas kefanaan dunia ini kan gitu. Makanya dari situ hukum akhirnya memang harus relevan dengan kondisi masyarakatnya, dari bentuk negaranya. Ketika monarki, nanti kita harus memakai bumi yang seperti apa. Ketika demokrasi, kita harus memakai bumi yang seperti apa. Dan Cina pun juga, mereka juga punya hukum sendiri. Makanya kalau di Indonesia, ketika memang ingin concern di hukum Indonesia ya S1, S2, S3-nya di Indonesia. Di Indonesia. Karena ketika sudah keluar negeri sudah berbeda. Oke, karena memang parameter kebijakan dan konstitusinya juga akan selalu beragam gitu ya. Beragam. Tetapi kalau kita membaca ya, mungkin kawan-kawan digital juga membaca beberapa isu-isu penting per hari ini Mas Uud. Soal hukum, ambillah contoh soal gender lah atau mungkin keyakinan beragama dan lain sebagainya. Nah itu kan konstruknya perang antara bagaimana common sense atau cara pandang masyarakat secara umum dengan asas primordialnya atau imannya masing-masing melihat atau bertengkar dengan humanisme. Nah sebenarnya hukum itu harusnya memberatkan sisi humanisme atau kemanusiaan atau HAM itu sendiri atau kembali kepada kesepakatan umum itu Mas Uud. Menurut pengamatan Mas Uud gimana itu? Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kita itu pasti mempertimbangkan banyak aspek. Iya. Karena saya bukan pakar ya. Iya. Tapi kita sharing, ya, kita ngobrol karena kita bisa respon soal itu. Iya, karena saya bukan pakar, saya mencoba memakai kacamata mahasiswa yang selama ini kita gunakan ketika banyak sekali keputusan yang diambil yang kemudian kita analisis ternyata merugikan masyarakat, ataupun kita analisis isunya merugikan masyarakat ternyata tidak. Ya kan? Betul sekali. Ada yang seperti itu kan? Akhirnya kita kena apa? Kena trap ya? Kena trap. Dia kena prank, Pak. Kena prank. Iya, kita kena prank. Ya ini yang kemudian menjadi tantangan yang sangat berat bagi mahasiswa hukum yang ingin concern di situ. Karena sisi humanisme dan sisi primordialitas yang dibawa oleh para person atau para manusia ini tidak bisa dipisahkan. Ini tidak bisa didikotomikan lah Pak. Nah, tidak ada binaritas dalam pilihan tersebut. Karena dua-duanya harus dipertimbangkan. Berarti banyak contoh kasus gini. Contoh lah. Kita paling gampang lah karena negara kita adalah negara yang tidak terkorup nomor 3 dari bawah. Ya, Oke. Kita tidak terkorup. Iya. Nomor 3 dari bawah. Kayak gitu. Berarti kalau dibalik kita terkorup nomor 3. Nomor di tahun 2012 dan 2013. Tapi mungkin hari ini nggak ada yang korupsi, cuma minjem uang. Ya, itu istilahnya itu apa ya? Pinjol dana negara. Dana negara. Itu terjadi. Maaf Pak Luhut atau pemerintah, saya jangan dicari. Saya masih semester 9. Mau lulus saya. Ya maksudnya banyak berita dan juga fakta. Kita secara aktual mampu melihat ada kondisi di mana ada satu kasus yang sama, pencurian. Betul. Yang satu mencuri uang negara dengan nominal yang besar, yang satu mencuri barang tetangganya dengan nominal harga yang juga sangat kecil. Kemarin kayak apa itu? Buah nangka, buah pisang ya? Ya kayu. Nah, itu loh Mas Uud yang sering digunakan dalih untuk kita sebagai pemuda kan membacanya hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Itu fenomenanya seperti apa? Memang demikian. Fenomenanya memang demikian, Pak. Ya
kita nggak menafikan banyak sekali kegiatan KKN, kuliah kerja ngopi. Enggak. Nyata. Iya. Kalau KKF itu kuliah kerja fana, itu harus disadari. Kolusi nepotisme yang ditinggalkan oleh produk kolonialisme itu memang Itu kolonial ya, bukan Orba. Loh, kita ketika dijajah Belanda pun kan para pria kita diberi privilege. Oke, itu jadi satu mentalitas yang sampai sekarang masih dipupuk. Kuncoro Ningrat membahas itu, Pak. Oke. Bukunya. Kuncoro Saya Ningrat. lupa judulnya, Iya. tapi saya membaca bukunya tipis, cuma sangat sangat padat pembahasan tentang bagaimana budaya dan mentalitas pembangunan Bangunan, betul. itu dibentuk, ya kan? Itu salah satunya ya peninggalan kolonial. Bahkan hukum ciptaan kolonial. Makanya kenapa dulu ada pengkhianat di sisi Diponegoro kalau korupsi kolusi dan nepotisme itu tidak ada. Pengkhianatan itu termasuk salah satu bentuk KKN terhadap kolonialisme. Oke, betul. Terus kemudian ada isu lagi kan. Sebenarnya dulu kita rumusnya dibayar atau kita kerja kita kerja di waktu di Klausul. Nah, ya itu kan dibayar. Cuma yang ngekorup itu malah orang-orang internal dari republik kita sendiri. Oke. Jadi kalau kita melihat fenomena ini ya, Pak. Nah, produk hukum itu kan sebagian memang jelas masih mengikuti ritme atau core yang dibangun kolonial. Kira-kira ini ada yang lihat dari Polda atau nggak apa-apa nanti nggak ada ya? bisa kontak-kontak aja nanti. Om Deddy. Nah, itu nanti sebenarnya kalau kita melepas core atau instrumen yang merupakan ciptaan dari kolonial, bisa nggak negara ini membangun satu instrumen sendiri yang khas sebagai negara hukum, yakni instrumennya diciptakan oleh orang-orang Indonesia sendiri? Bisa. Yang DPR kemarin kan baper ketika orang mau berbuka suara tiba-tiba mic-nya dimatikan. Ya. Itu kan kanak-kanak ini kan. Ya. Nah, gimana itu coba ketika kepala-kepala hukumnya sendiri ya kayak gitu loh, Mas. Ya itu yang melakukan itu emang ibunya yang punya negara, banyak yang proklamasikan. Beda-beda tentang Puan Jua ini perlu dicatat. Ini nanti gede. Bahaya, Cok. Kalau Ya, masuk itu dong, gimana? untuk kemudian bagaimana negara kita ya. Mhm. Mentalitas itu sifatnya kan turun temurun. Jadi Genetik ya? enggak genetik, turun temurun Turun-temurun. secara adat istiadat, ya kan. Kultur politik, kultur. Jadi itu sudah menjadi satu tradisi yang kemudian juga diamini. Ya akhirnya banyak istilah-istilah ketika kamu lulus kuliah mau kerja, ya doa, usaha, orang dalam. Iya, orang dalam. Maksudnya kan, privilege. nah di sisi ini adalah di titik ini kita tidak bisa menafikan pada akhirnya dalam perputaran kebutuhan kehidupan kita, kebutuhan sosial maupun kebutuhan politik yang sifatnya itu kita interaktif dengan orang lain dan berinteraksi dengan satu instansi, masih banyak sekali perspektif bahwa kita harus memiliki orang dalam agar bisa masuk situ. Nah, untuk memutus ini bagaimana? Banyak program pemerintah yang kemudian mencoba untuk membangun mental revolusi mental, membangun mental yang lebih kuat, lebih Indonesiaan, kenusantaraan lah, kenusantara. Tapi pada realitanya hari ini setelah kita ini kalau kita baca dari berbagai sisi banyak sekali Pak permasalahannya Pak. Bagaimana pola pendidikan pasca Covid yang kemudian mahasiswa hari ini juga banyak yang lulusan sekolah-sekolah online. Betul. Bagaimana kemudian sentuhan secara motorik maupun sentuhan secara psikis itu dia nggak dapat. Jadi memang kayak apa ya? Kalau kembali ke satu permasalahan kuliah di hukum, ya kan? Yang Mas Lut alami sendiri mungkin. Ketika tidak ada satu tatap muka itu juga akan mempengaruhi pandangan atau paradigma pembentukan untuk mahasiswa itu sendiri. Demikian. Gini Pak, sederhananya ya. Sama ngerti pencurian. Ya, kita tahu Bentuk mencuri seperti apa? gerak-geriknya gitu. Ya enggak, bentuk dari mencuri itu seperti Ya apa? mengambil lah atau apa gitu. Nah. Atau mungkin Pernah melakukan itu. Ya kita Jujur ya, pernah kita melakukan terlepas. itu. Ya mungkin kalau saya pribadi nyolong jambu, nyolong apa pernah? setiap orang mungkin pernah mengalami Pernah. di dalam satu taraf tertentu. Nah, baru kemudian kita bisa menghubungi bahwa ini adalah pencurian. Oke, berarti kembali ke pertanyaan awal, menghukumi diri sendiri itu lebih penting. Ya. Perlu menghukumi society. Ya, tapi gini maksudnya.
kita harus mengalami dan juga melihat. Betul. Minimal mengalami atau melihat. By experience ya. Nah, by experience. Ketika online, Betul kalau juga. katakanlah 2 tahun kemarin, Betul. bagaimana mencontohkan atau bagaimana benar-benar melihat kondisi masyarakat Secara konkret. Tidak semua orang kemudian ketika berjalan di jalan raya mau melihat kanan kiri bagaimana kondisi lingkungannya. Nah, itu anak hukum kan harus mengamati dan mengobservasi bagaimana lingkungan kita dengan kondisi hukum hari ini. Apakah keputusan yang diambil, setiap langkah-langkah dari pemerintah itu memang punya imbas yang positif. Kalau tidak melakukan pengamatan atau observasi secara langsung, Tidak kena. mentalnya mental online. Keluar di dalam tapi nggak jadi. Ya itu harus pakai pengamat. Harus pakai pengamat. Pengamannya polisi. Hukum itu istilahnya dia jadi pengamat itu. Iya, jadi gini, sederhananya PR daripada mahasiswa dan fakultas hukum. Pak Ade kan kalau lihat saya nggak mencaci fakultas hukum, tapi saya Tapi ini khususnya nanti juga untuk teman-teman mahasiswa. Iya, saya mencoba untuk mencari satu kekurangan atau dua kekurangan daripada pola pendidikan online yang pernah kita lalui selama 2 tahun kemarin.